Seserius ini, saat makan malam, Fusi mendengar bahwa Cigui akan berpartisipasi dalam ujian asosiasi perhiasan dan dia secara alami berkata, ujian asosiasi perhiasan diselenggarakan di negara bagian F. Kebetulan aku mau pergi ke sana untuk membahas bisnis. Aku akan sekalian mengantarmu ke sana. Qin Sheng yang ada di sampingnya diam saja. Dia terlalu malas untuk mengeluh. Cigui mengangkat matanya dan melirik Fusi. Dia berhenti sejenak dan akhirnya tidak menolak, terima kasih sebelumnya. Fusi tersenyum dan berkata, apa hal kecil ini sebanding dengan hadiah berharga yang kau berikan padaku? Mendengar dia mengatakan ini, Cigui baru menyadari bahwa ornamen batu giok berbentuk naga yang dia berikan kepada Fusi, telah dipasang dengan tali dan dipakai di dadanya. Tali itu jelas dipilih dengan cermat olehnya dan itu sangat cocok dengan ornamen batu giok. Tidak hanya, tidak mengurangi keindahannya tapi juga menambahkan sedikit keanggunan padanya. Hadiah itu, apa kau sangat menyukainya? Cigui sedikit terkejut. Meskipun ornamen batu giok yang dia berikan sangat berharga, harta langka seperti apa yang belum pernah Fusi lihat sebelumnya. Fusi adalah bangsawan sejak dia masih kecil, jadi bagaimana dia bisa begitu memedulikan sepotong kecil batu giok biasa? Fusi tampaknya telah menebak pikiran Cigui. Dia mengangkat alisnya sedikit, dan mata Phoenix-nya menyipit, lalu berbicara dengan suara lembut, yang aku suka bukanlah hadiahnya, tetapi niatmu untuk menyiapkan hadiah untukku. Cigui terdiam. Kenapa orang ini selalu sok romantis begini? Cigui sedikit mengernyit dan yang lebih aneh lagi, dia sedikit tidak berdaya karena kata-katanya. Cigui mengangkat matanya dan menatap Fusi dengan serius, bisakah kau berhenti mengatakan hal seperti itu di masa depan? Fusi mengangkat alisnya dan bertanya, kenapa? Cigui mengatakan yang sebenarnya, aku tidak tahu bagaimana menanggapinya, ini sedikit merepotkan. Qin Sheng tercengang. Fusi juga tertegun untuk sementara waktu. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada alasan semacam itu. Setelah tersadar, jari-jari ramping Fusi tidak bisa menahan untuk tidak menutupi bibirnya. Dia berusaha menghalangi senyum yang meluap dari bibirnya. Dia akhirnya mengangguk dengan serius, oke. Lain kali, kita ubah saja kata-katanya. Cigui merasa lega ketika Fusi setuju dan berkata, baiklah, terima kasih atas kerjasamamu. Fusi terpesona melihatnya. Fusi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia benar-benar berpikir bahwa Profesor Qi yang kebingungan saat ini, terlihat sangat imut. Cigui tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Fusi. Setelah dia memecahkan kesulitan ini, dia memfokuskan dirinya untuk ujian asosiasi perhiasan. Dia harus menemukan cara agar bisa kalah dengan alami dalam pemilihan. Waktu berlalu dengan cepat, tibalah hari ujian penerimaan Asosiasi Perhiasan Internasional. Asosiasi Perhiasan Internasional terletak di pusat negara bagian F. Bangunannya memiliki total 30 lantai. Gaya arsitekturnya indah dan modis seperti sebuah perhiasan. Bangunan ini telah menjadi salah satu bangunan warisan budaya negara bagian F. Qin Sheng mengendarai mobilnya di sekitar gedung Asosiasi Perhiasan dan memarkir mobil tidak jauh dari sana. Dari kejauhan, dia bisa melihat banyak orang dari seluruh dunia berkumpul di depan gerbang Asosiasi Perhiasan. Semua orang mengenakan gaya super modis yang sangat cocok dengan citra desainer perhiasan profesional, yang menjadi garis depan industri mode. Semegah ini, Qin Sheng tidak bisa menahan napas dan menoleh untuk melihat Cigui. Qin Sheng melihat Cigui masih mengenakan t-shirt dan jeans putih super sederhana. Rambut hitamnya yang seperti tinta diikat dengan sembarangan dan memperlihatkan wajah yang adil dan halus. Mata almondnya, di bawah sinar matahari, tampak seperti obsidian dan sangat indah. Qin Sheng terpesona. Bagaimanapun, Qin Sheng adalah pria dewasa dan dia sama sekali tidak terbiasa dengan industri perhiasan. Sebelumnya, dia sudah terbiasa melihat Cigui berpenampilan seperti ini, jadi dia berpikir Cigui memang sudah seharusnya seperti ini. Hanya ketika dia melihat adegan ini dia menyadari bahwa mereka berbeda. Qin Sheng tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa mengisyaratkan Fusi dengan hati-hati menggunakan gerakan matanya. Dia berharap Fusi bisa menjaga Profesor Qi. Lalu, dia mendengar kekhawatiran Fusi, berapa lama lagi kau akan keluar? Cigui mengambil tasnya dan berkata dengan tenang, aku akan dieliminasi secepatnya, jadi kau tidak akan menunggu terlalu lama. Fusi menjawab singkat, ya, aku percaya padamu. Qin Sheng bingung mendengar percakapan mereka berdua. Orang yang berani berpakaian seperti ini, kalau bukan bos besar, pasti orang idiot. Qin Sheng meragukan telinganya, tapi melihat Cigui turun dari mobil, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa melihat Cigui berjalan ke arah kerumunan dan mau tidak mau dia mengakui, di antara para desainer berpenampilan mewah itu, gaya berpakaian Cigui yang sangat bersahaja, terlihat begitu mencolok. Para desainer di sekitar jelas juga terkejut dengan sikap santai Cigui, dia terlihat seolah-olah hanya membasuh wajahnya dari rumah dan langsung pergi keluar. Mereka memandangnya dengan tidak percaya. Ini adalah satu-satunya ujian yang diadakan oleh Asosiasi Perhiasan Internasional dalam setahun sekali. Kalau ada orang yang berani berpakaian seperti ini, kalau bukan bos besar, pasti hanya seorang idiot. Desainer yang tampak antusias datang, dia tersenyum dan mengambil inisiatif untuk menyapa Cigui. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, apa ini pertama kalinya kau di sini? Kau pernah berguru pada guru yang mana?
Lingkaran desainer perhiasan memiliki aturannya sendiri. Kalau seseorang ingin memulai masuk ke industri perhiasan, orang itu harus menjadi murid terlebih dahulu. Peran guru tidak hanya untuk membantu muridnya menjadi lebih baik, tetapi juga untuk membantu memperkenalkan koneksi yang dia punya dan membawa muridnya untuk berteman dengan semua orang di lingkaran desainer perhiasan. Oleh karena itu, setelah para desainer perhiasan belajar ke tingkat tertentu, mereka akan mencoba yang terbaik untuk membuat master yang sudah terkenal sejak lama di lingkaran perhiasan menerima mereka sebagai muridnya. Ketenaran dan kekuatan gurunya seringkali mempengaruhi status muridnya di lingkaran perhiasan. Oleh karena itu, ketika desainer itu menyapanya dia langsung bertanya siapa guru Qigui. Qigui sangat tenang menjawab, aku belajar otodidak. Mendengar bahwa dia tidak berguru pada guru manapun, mata orang-orang di sekitar mereka menjadi kurang peduli dan berhenti menatap Qigui. Desainer yang antusias tadi hanya tersenyum. Dia kembali ke lingkaran kecilnya, dan berbisik kepada yang lain, sepertinya dia bukan bos besar, dia hanya gadis polos kecil yang tidak mengerti apa-apa dan datang untuk mencoba peruntungannya. Banyak orang di sekitar Qigui yang berhamburan pergi. Hanya seorang gadis kecil kurus yang masih berdiri di sana dan tersenyum ramah pada Qigui. Halo, namaku Guling, aku juga dari China. Aku pernah satu kali berpartisipasi dalam ujian ini sebelumnya. Apa ada yang belum kau mengerti? Kau bisa bertanya padaku. Qigui tidak menyangka setelah dia berkata begitu, masih ada orang yang mau berinisiatif untuk berkomunikasi dengannya. Dia melirik gadis itu dengan heran. Gadis itu memiliki wajah yang cantik, dengan penampilan yang lembut dan elegan, tetapi dia sangat kurus. Wajahnya juga pucat dan seluruh tubuhnya juga sedikit kuyuh, terlihat seperti efek dari penyakit jangka panjang. Dia juga sangat modis dan cantik, tapi dia sama sekali tidak mencolok di antara begitu banyak desainer cantik. Qigui menyapanya dengan ramah, ketika melihat gaya pakaian di tubuhnya yang terasa sangat akrab, mau tidak mau dia bertanya, apa hubunganmu dengan Tuan Timothy? Mendengar pertanyaan Qigui, mata gadis itu melebar karena terkejut, apa kau mengenal guruku? Apa dia gurumu? Qigui tercengang dan melanjutkan ucapannya, gaya pakaianmu dan dari seluruh perhiasan yang kau kenakan, tidak ada yang menyukainya kecuali dia. Guling terdiam sejenak. Dia benar-benar tidak bisa menjawab pernyataan Qigui. Guling hanya tersenyum manis dan berkata, gaya guruku cukup unik. Memang begitu. Qigui mengangguk. Keduanya mengobrol sebentar dan orang-orang di sekitar tiba-tiba gaduh. Kemarilah, putri keluarga Yao sudah datang. Dengan dia ikut serta dalam ujian kali ini, berarti hanya ada 9 posisi yang tersisa di ujian asosiasi tahun ini, kan? Seperti yang diharapkan dari keluarga Yao. Temperamennya saja sudah berbeda dari kita. Bahkan Guling tidak bisa jika tidak melihat ke arah belakang Qigui, dengan iri di matanya dia berkata, dia adalah putri dari keluarga perhiasan, benar-benar berbeda dari kita. Kau sungguh tidak berbakat. Guling juga berpikir bahwa Qigui adalah gadis yang tidak tahu apa-apa dan dia menjelaskannya dengan sangat rinci. Qigui mengikuti pandangan Guling, dia menoleh untuk melihat dan ternyata ada Yao Yuhan. Dia ditemani oleh 2 pria berseragam asosiasi perhiasan dan berjalan mendekat. Yao Yuhan jelas berpakaian sangat indah, tetapi dia berbeda dari mereka yang mengejar mode dan kecantikan secara membabi buta. Pakaiannya secara keseluruhan saling melengkapi, bermartabat, dan sederhana namun tanpa kehilangan mode. Yao Yuhan berdiri di tengah kerumunan dan tiba-tiba dia merasa seperti yang paling menonjol di antara kerumunan. Peserta yang lain mundur beberapa langkah untuk memberi jalan dirinya. Yao Yuhan berdiri diam dan berterima kasih kepada 2 pria berseragam asosiasi perhiasan sambil tersenyum. Keduanya mempersilahkan dengan sopan, lalu berjalan ke depan kerumunan satu persatu. Jika dibandingkan dengan sikap baik ketika menghadapi Yao Yuhan, sebaliknya saat menghadapi orang banyak, ekspresi mereka langsung berubah menjadi serius. Mereka berkata dengan tegas, halo semuanya, kami adalah penguji untuk ujian kali ini. Pria yang berperawakan lebih tinggi dengan mata tajam berkata, saya Tangki, peringkat ke-7 di asosiasi perhiasan. Pria dengan perawakan sedang, wajah baik, dan penampilan Timur Tengah berkata, saya Russell, peringkat ke-6 di asosiasi perhiasan. Mendengar perkenalan dari keduanya, semua orang di bawah kecuali Yao Yuhan dan Qigui menarik napas panjang. Tingkat, ke-7, dan ke-6, yang disebutkan oleh Tangki dan Russell adalah peringkat dalam asosiasi. Asosiasi perhiasan internasional dibagi menjadi 9 tingkatan dari atas ke bawah. Tingkat 1 adalah yang terendah dan tingkat tertinggi adalah tingkat 9. Sejauh ini, hanya presiden yang bisa mencapai tingkat ke-9. Dan tingkat ke-7 berarti kedua setelah wakil asosiasi. Tangki atau Russell, mereka adalah keberadaan yang sulit diabaikan oleh orang-orang di sini. Tangki menyapu wajah semua orang dengan ekspresi kosong. Ketika dia melihat Qigui, yang terlihat juga tanpa ekspresi, dia berhenti sejenak, namun dengan cepat membuang muka dan berkata, semua orang pasti sudah tahu aturan ujian asosiasi perhiasan. Saya tidak akan menjelaskannya lagi untuk menghemat waktu. Saya berharap yang terbaik untuk kalian semua. Setelah dia selesai berbicara, dia mundur selangkah dan membuka pintu ke bagian dalam asosiasi perhiasan. Dalam sekejap, semua orang bergegas masuk. Bahkan Yao Yuhan menganggapnya serius dan mempercepatnya sedikit langkah kakinya.
Qigui berjalan perlahan di belakang yang lain dan bertanya pada Guling yang ada di sebelahnya, apa aturan ujiannya? Guling tercengang. Dia melirik Qigui dengan heran. Dia sepertinya agak terlalu polos. Iya. Aturan penilaian tahunan tertulis dengan jelas di situs web resmi. Apakah dia bahkan tidak tahu bahwa Asosiasi Perhiasan punya situs web resmi? Saat Guling masuk, dia dengan sabar menjelaskan kepada Qigui, karena mereka yang bisa datang untuk berpartisipasi dalam ujian ini direkomendasikan oleh master terkenal dan keterampilan desain mereka juga tidak buruk. Untuk mencegah beberapa guru membantu muridnya menipu penguji, cara penilaiannya adalah dengan menggunakan alat yang disediakan oleh asosiasi untuk mengukir karya, langsung di tempat. Qigui mengangguk mengerti dan menjawab, terima kasih. Dibandingkan dengan gambar desain yang kemungkinan besar bisa dibantu oleh seorang guru, penilaian kemampuan produksi di tempat jauh lebih akurat. Bagaimanapun, seorang desainer yang dapat membuat perhiasan yang indah secara alami akan memiliki kemampuan desain yang sama. Guling menoleh dengan saksama untuk mengikuti Qigui, tidak memperhatikan ke depan dan secara tidak sengaja menabrak seseorang. Dia terhuyung ketika ditabrak dan Qigui membantunya berdiri. Guling dengan cepat meminta maaf, maaf. Tidak apa-apa, sebuah suara manis datang dari orang di atasnya. Guling tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berseru, Nona Yao Yuhan. Yao Yuhan tersenyum, namun tidak melihat ke arah Qigui yang berdiri di sampingnya. Dia hanya melihat Guling dari atas hingga ke bawah lalu berkata, ketika aku datang ke asosiasi terakhir kali untuk melakukan bisnis, aku sepertinya pernah melihatmu. Guling tersenyum malu, iya, saat itu aku mengikuti tes, tapi aku tidak lolos. Benarkah? Yao Yuhan tersenyum manis dan apa yang dia katakan berikutnya meluncur begitu saja, kalau begitu aku menyarankan kau untuk menyerah saja. Kau benar-benar tidak memiliki bakat untuk ini. Saat itu, pekerjaan yang kau buat dinilai sebagai pekerjaan terburuk oleh para penguji. Petik 2. Kalau dia memang sehebat itu, kenapa masih harus ikut ujian? Mata Qigui menjadi dingin. Wajah Guling tiba-tiba sedikit pucat, dia berusaha tersenyum dengan susah payah. Baru saja dia akan berbicara. Qigui lebih dulu berkata, apa kau yang membuat keputusan untuk dua penguji di dalam? Suaranya ringan dan tenang, hanya dengan kalimat sederhana, langsung membuat wajah Yao Yuhan berubah. Asosiasi Perhiasan Internasional memiliki hierarki internal yang jelas dan hal yang paling tabu adalah mendahului keputusan petinggi. Bahkan meski dia adalah putri wakil Presiden Yao, dia tidak memenuhi syarat untuk bisa mengevaluasi desainer lain yang berpartisipasi dalam penilaian, menggunakan nama penilai tingkat ke-7. Saat di China, Yao Yuhan menderita kerugian karena Qigui. Sekarang ini, dia dimarahi oleh Qigui dan dia tidak berani mengatakan lebih banyak lagi. Dia hanya melirik Qigui dengan wajah masam dan berjalan ke ruang ujian di depan. Setelah itu, barulah Guling tersadar dari keterkejutannya karena Qigui berani menyerang Yao Yuhan. Dia dengan cepat menarik lengan baju Qigui dan berkata dengan gugup, Qigui, kau tidak harus sampai seperti itu untukku. Ayo, ikut aku untuk meminta maaf kepada Nona Yao nanti. Qigui bingung, kenapa? Guling menghela nafas dalam dan berkata, kau belum pernah mengalami ini sebelumnya, jadi mungkin kau tidak mengerti. Tapi kali ini, bahkan jika kau mau memprovokasi penguji, kau tidak boleh memprovokasi dia. Ayahnya adalah wakil presiden dari Asosiasi Perhiasan, jadi dia mungkin mengadu pada ayahnya. Aku nanti tidak akan bisa memasuki asosiasi perhiasan di masa depan. Mendengar dia mengatakan ini, Qigui dengan tenang berkata, kalau begitu, apa kau ingin bergabung dengan asosiasi perhiasan? Tentu saja, ucap Guling dan melanjutkan ucapannya, kalau tidak mau, kenapa aku datang ke sini? Tapi sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Qigui dengan lembut mendorongnya dan memotong ucapannya, tidak apa-apa, berkonsentrasi saja pada ujiannya, kau akan baik-baik saja kali ini. Guling menjawab lemas, terima kasih atas dukunganmu, tapi sekarang Yao. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qigui mendorongnya ke ruang ujian dan dia hanya bisa diam. Ruang ujian bukanlah ruangan yang besar dan hanya ada bilik kecil yang dipisahkan oleh kaca. Di bilik itu ada meja di mana ada beberapa alat yang diperlukan untuk membuat perhiasan. Ada juga beberapa alat yang ditempatkan di keranjang besar di pintu dan desainer yang akan berpartisipasi dalam ujian akan memilih sendiri. Qigui dan Guling datang terlambat, ditambah dengan perselisihan yang baru saja terjadi, banyak desainer yang berpartisipasi dalam ujian juga melihatnya. Sekarang ini, untuk mencari muka pada Yao Yuhan, alat-alat di keranjang diambil hingga hampir habis dan hanya tersisa alat-alat yang rusak. Guling tiba-tiba sedih, apa yang harus aku lakukan? Ini tidak cukup untuk kita berdua. Membuat perhiasan adalah pekerjaan yang sangat teliti. Cacat kecil pada alat akan mempengaruhi hasilnya, belum lagi beberapa alat memiliki cacat yang besar dan tidak bisa digunakan. Hal ini juga merupakan penilaian asosiasi perhiasan, jika ada seorang yang dapat menggunakan alat ini untuk membuat karya yang memuaskan penguji, mereka dapat langsung masuk ke tingkat ketiga dan mudah untuk naik menjadi desainer tingkat keempat. Dapat dikatakan bahwa alat-alat itu disiapkan khusus untuk orang-orang yang mumpuni. Dalam beberapa tahun belakangan, desainer yang kompeten telah direkrut dan itu sudah cukup lama. Mereka yang akan berpartisipasi dalam penilaian semuanya adalah desainer biasa dan tidak ada yang berani mengambil resiko.
Alat-alat ini selalu menjadi produk limbah yang tidak disukai semua orang. Qigui melirik keranjang sesuka hati dan berkata, kau pilih duluan, aku tidak terburu-buru. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Tangki dan Russell yang duduk di samping tidak bisa jika tidak meliriknya. Guling tentu saja menolak dan ingin melawan, tapi Qigui menjadi tidak sabar dan langsung berkata, jangan cerewet, jangan mempermalukan gurumu. Guling terdiam. Dia akhirnya hanya bisa memilih alat yang masih dalam kondisi layak. Qigui tidak memilih, hanya mengambil beberapa alat sembarangan, lalu pergi ke dua bilik terakhir bersama Guling dan duduk. Setelah mereka berdua pergi, Tangki mendengus dingin, dia bahkan tidak tahu bahwa alat akan mempengaruhi pekerjaannya. Aku pikir presiden benar-benar meleset dari sasarannya kali ini. Russell tertawa ringan, mungkin dia begitu cakap, jadi dia tidak peduli dengan peralatan. Tangki mencibir, jika dia benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa, presiden akan langsung merekrutnya ke dalam asosiasi, tapi kenapa dia malah membiarkannya ikut ujian dulu? Russell langsung terdiam. Aku tidak terburu-buru, punyaku sederhana saja. Tangki melirik Qigui dan melihat setelah Qigui melemparkan peralatannya ke atas meja, dia mulai menundukkan kepalanya untuk bermain ponsel. Mau tidak mau Tangki jadi memandang rendah dirinya. Dia berdiri dan berkata, aku mau melihat bagaimana keadaan Nona Yao, kau mau ke sana bersama? Russell tersenyum, tidak, aku ingin melihat kenapa dia bisa menarik perhatian presiden. Buang-buang waktu saja, ucap Tangki sambil berjalan ke bilik Yao Yuhan di depan. Ada kaca satu sisi di depan bilik, sehingga penguji dapat melihat apa yang dilakukan orang di dalam. Namun orang di dalam sama sekali tidak dapat melihat bagian luar. Qigui membalas pesan dari Feng Tang Presiden Asosiasi Perhiasan, yah, aku benar-benar berpartisipasi dalam penilaian. Aku tidak berbohong kepadamu, aku tidak akan sengaja menipu. Feng Tang masih sedikit gelisah, aku bisa dengan mudah merekrutmu secara langsung, kenapa kau harus membuang waktu untuk berpartisipasi dalam ujian? Qigui membalas dengan ekspresi tersenyum, dia meletakkan ponselnya dan melihat pekerjaan Guling. Ujian ini memungkinkan komunikasi antar desainer. Namun dalam setiap rekrutmen hanya ada 10 kuota per tahun dan semua yang datang ke sini ditakdirkan untuk menjadi musuh. Tidak ada yang akan berkomunikasi satu sama lain. Guling jelas terpengaruh oleh kata-kata Yao Yuhan, dia sangat gugup dan gerakannya jadi terlalu kaku. Qigui menyaksikan pekerjaannya itu dan sudah tidak tahan lagi. Dia berkata, metode ini lebih cocok. Tangan Guling gemetar, dia merasa bahwa dia seharusnya tidak mendengarkan kata-kata Qigui. Namun, dia tidak tahu mengapa, begitu Qigui mengucapkan kata-kata ini, dia secara misterius memikirkan Tuan Timothy. Guling mengatur tatahan menurut metode Qigui dan Qigui menunjukkan langkah berikutnya. Selama proses berlangsung, Qigui menjaga kreativitas dan ide-idenya dengan sangat baik dan tidak terlalu mengganggu pekerjaannya. Dia hanya menunjukkan beberapa poin kunci, sebenarnya Guling tahu tentang semua itu, tapi karena dia terlalu gugup dia menjadi lupa. Setelah menyelesaikan sepotong perhiasan, Guling tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat pekerjaan Qigui. Dia hampir mengira bahwa yang duduk di sana, barusan itu adalah gurunya. Setelah itu, dia melihat meja Qigui yang masih berantakan dan dia tidak bergerak sama sekali. Guling tertegun, kau, waktunya hampir habis. Qigui kemudian perlahan mengambil alat itu, aku tidak terburu-buru, punyaku sederhana saja. Sederhana, Guling tidak mengerti. Tapi segera, dia melihat Qigui membuat cincin naga versi Qi yang sangat sederhana dari batu giok dalam waktu 15 menit. Guling tertegun, kau hanya membuat ini untuk berpartisipasi dalam ujian kali ini. Qigui menjawab singkat, Guling mengingatkannya, kau sebaiknya memolesnya, itu terlalu kasar, tidak mungkin bisa lolos. Qigui menjawab ringan, tidak ada waktu. Tidak ada yang memperhatikan bahwa di luar bilik Qigui, ada Russell yang melihat semua ini dengan jelas melalui kaca satu sisi. Matanya tertuju pada naga versi Qi di tangan Qigui. Meskipun bentuk naga itu sangat kasar dan hanya butuh beberapa tempaan, tetapi seluruh ukiran naga itu menjadi hidup. Bentuk itu seperti naga kecil yang berenang dari zaman kuno, dengan bentuk kepalanya yang sedikit dimiringkan, seakan ingin tahu tentang segala sesuatu di dunia. Sangat mudah untuk mengukir sesuatu dan itu juga bisa dilakukan dengan sedikit usaha. Tetapi, hanya dalam waktu 15 menit, patung binatang menjadi hidup tanpa gerakan ekstra. Fondasi ini. Mata Russell sedikit menggelap, Qigui baru saja selesai, dan waktunya telah habis. Semua desainer berdiri dan meletakkan desain mereka di atas meja di depan Russell dan Tangki. Yao Yuhan membuat liontin dengan proses yang sangat rumit. Sambil mempertahankan keindahannya, liontinnya menunjukkan teknologi solidnya dengan jelas. Tangki dan Russell sangat puas dan segera memberikan tempat kepada Yao Yuhan. Yao Yuhan berterima kasih kepada dua penguji di depan dengan tatapan iri dari para desainer lain. Tetapi, dia tidak buru-buru pergi, dia masih menunggu untuk melihat karya yang diserahkan oleh Guling dan Qigui. Pekerjaan Guling, dia telah melihatnya tahun lalu dan itu benar-benar tidak bagus. Dia ingin melihat, apalagi yang bisa dikatakan Qigui ketika karya Guling dikritik oleh kedua juri sebagai karya yang tidak berharga. Selanjutnya 451 apa kau bisa katakan padaku apa yang kalian bicarakan tadi?